Beb, jadi kemarin kan kita udah belajar nih tentang sistem embriologi. Tapi aku tuh masih bingung tahu tentang cara penentuan seksnya. Kamu paham nggak? Oh, kalau penentuan seks, aku masih paham sih. Jadi pas pembuahan ini, kan sperma ini bawa 22 autosom dan 1 kromosom X atau kromosom Y kan? Kalau misalkan X, berarti dia bakal jadi Perempuan, kalau Y bakal jadi laki-laki. Nah, pada kromosom Y ini sebenarnya ada bagian yang sangat penting yang kita sebut sama testis determining factor atau TDF, dan dia ini kemudian bakal berkembang menjadi sex determining region on the Y chromosome atau yang kita sebut sama SRY. Nah, gen ini loh yang berperan dalam mengarahkan perkembangan seorang menjadi laki-laki. Kalau tahapan-tahapan, coba kita kasih dari awal banget ya. Jadi yang awal banget itu kan ada gonad nih. Gonad ini tuh terbentuk dari 3 sumber. Yang kita bisa lihat di sini ada mesotelium, mesenkim, dan sel germinal primordial. Nah, mesotelium ini dia bakal berproliferasi dan bersama dengan mesenkim yang berkondensasi, dia akan membentuk genital ridge. Nah, epitel genital ridge ini bakal membentuk koda seks primer yang akan menembus mesenkim sehingga gonad ini tersusun atas korteks dan medula. Nah, pada minggu ketiga, sel germinal ini bermigrasi dari yolk sac ke genital ridge, dan pada minggu keempat hingga ke-8 dia akan membentuk calon gonad. Nah, hingga minggu ke-6, gonad ini tuh masih bipotensial. Kamu ngerti kan bipotensial? Jadi dia itu bisa jadi testis atau dia bisa juga jadi ovarium. Nah, bener banget. Nah, pada akhir minggu ke-6 ini, gen SRY ini tuh dia bakal menginduksi peningkatan dari SOX9. Terus abis itu, aku agak lupa sih. Aku juga nggak tahu sih. Kalau kayak gitu, kira-kira kita tanya siapa ya? Aduh, siapa yang bisa bantu kita ya? Halo. Kamu siapa? Aku Ibu Peri. Jadi aku hari ini akan membantu kalian untuk menjelaskan apa sih yang kalian bingungnya. Akhir minggu ke-6, awal mulai minggu ke-7 ada gen bernama SRY di kromosom Y yang bertindak sebagai saklar utama. Gen ini memicu SOX9 dan SF1 untuk bekerja sama. Uniknya ada gen FGF9 yang bertugas sebagai SAPAM. Jadi dia menjaga agar jalur testis tetap jalan dan mendapatkan gen WNT4 sebagai jalur ovarium atau wanita tertutup. Akhirnya, gonad yang tadi bingung itu resmi berubah menjadi testis. Nah, supaya kalian hafal nih, apa-apa saja ada gen, ada kromosom segala macam itu, Ibu Peri ada lagu nih. SF1 pemicu, SRY kumbang aktif, SOX9 naik, FGF9 progresif, WNT ditahan, ovariumnya hilang. Jadi testis jalur pria pasti. Nah, karena Ibu Peri pikir kalian sudah mengerti, berarti tugas Ibu Peri sekarang udah selesai dong. Jadi Ibu Peri pamit dulu ya. Dadah. Tiba-tiba aku kepikiran nih. Kalau hormon sama diferensiasi internalnya tuh kira-kira gimana ya? Wah, kalau itu aku juga bingung sih. Dulu ada Ibu Pri lain nggak ya bisa tanya? Kita harus cari Bu Pri lain nih. Kira-kira di mana ya? Mana ya? Kalian nyari peri yang bisa jelasin kalian tentang hormon? Jadi sebelumnya, hormon itu dibentuk di kelenjar hipofisis atau pituitari yang nantinya akan menuju ke testis. Nah, yang pertama ada hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone yang dia itu bekerja setiap 2 jam untuk mencegah hipofisis kita mengalami desensitasi yang nantinya akan menurunkan jumlah FSH dan juga LH. Tapi apa sih itu FSH dan juga LH? FSH adalah follicle stimulating hormone, sedangkan LH adalah luteinizing hormone. Kedua hormon ini memiliki 2 subunit, yaitu subunit alpha yang fungsinya itu serupa dan juga subunit beta yang fungsinya itu spesifik. FSH sendiri itu fungsinya adalah untuk mendukung induksi spermatogenesis dan juga proliferasi spermatogonia. FSH juga berperan pada spermiation yang dimana itu adalah proses pelepasan sperma dari sel Sertoli ke lumen tubulus seminiferus. Sedangkan untuk LH dia itu merangsang produksi androgen, terutama testosteron yang dibentuk di sel Leydig, dimana dia akan mendukung spermatogenesis dan juga pembentukan seks bundar. Nah, testosteron tadi itu bakal diubah menjadi 2 hal. Testosteron yang pertama bakal diubah oleh enzim alpha reduktase menjadi DHT yang penting untuk perkembangan genital eksternal dan juga prostat. Sedangkan testosteron yang lainnya akan diubah menjadi estradiol oleh enzim aromatase untuk membantu regulasi spermatogenesis dan juga berperan dalam feedback hormonal. Nah, ada 3 hormon lagi nih. Yang pertama adalah human chorionic gonadotropin, yang dimana dia itu bekerja untuk merangsang sel Leydig dan juga membantu produksi androgen pada janin laki-laki. Selanjutnya ada prolaktin. Kalian pasti pernah dengar tentang prolaktin, tapi pada wanita. Nah, oleh karena itu kalau pada pria, prolaktin ini tidak memiliki target yang khusus sehingga kalau jumlahnya terlalu banyak, dia bisa menyebabkan hiperprolaktinemia yang dapat menurunkan kadar LH dan FSH. Makanya nggak boleh terlalu banyak, guys. Yang terakhir ada oksitosin yang itu diproduksi oleh hipotalamus dan jenisnya merupakan peptid hormon. Fungsinya pada pria adalah untuk mengatur kontraksi epididymis dan juga prostat serta membantu transport sperma. Gimana? Udah paham kan? Hormonnya emang banyak, guys, tapi semuanya penting untuk proses organ reproduksi pada pria. Oh, kalau itu kan tentang hormon sama diferensiasi internal. Kalau misalnya eksternalnya gimana ya? Aduh, Ibu Prinya udah pergi lagi. Aku juga nggak tahu kalau itu jawabannya gimana. Aduh, gimana ya? Ibu Peri, kalian lagi. Ada apa nih?
jelasin ke kita dong tentang diferensiasi eksternal. Iya, kita bingung nih. Oh iya, jadi kalian ternyata masih belum ngerti ya bagian itu. Nah, jadi setelah testis tadi terbentuk di dalam, sekarang itu bagian luarnya atau eksternalnya. Nah, testis menghasilkan testosteron yang nanti akan diubah menjadi DHT, yakni itu merupakan sebuah hormon super yang akan membentuk alat kelamin bagian luar. Jadi ada tonjolan kecil di tengah atau kita sebutnya genital tubercle yang akan memanjang jadi penis. Lalu lipatan kulit di samping atau kita sebutnya labioscrotal swelling itu nanti akan menyatu di tengah dan membentuk skrotum. Karena ada proses penyatuan ini nanti terbentuklah garis yang kita namakan ref. Nah, jadi tadi yang waktu bagian SRY kan ada lagunya. Untuk bagian eksternal ini juga ada lagunya nih. Testis buat hormon, namanya androgen. DHT bekerja, mengubah semua gen jadi penis jadi skrotum. Uretra pun menutup garis ref, tanda penyatuan umum gitu. Oke, jadi kalian sudah mengerti tidak yang Ibu Peri jelaskan? Sampai Ibu Peri nyanyiin loh ini. Oh, denger. Sama-sama. Oh, jadi gitu. Sekarang aku paham. Hai guys, kalian tadi udah ketemu ya sama teman-teman aku yang ngejelasin tentang diferensiasi organ eksternal dan juga tentang hormon-hormon yang ada di organ reproduksi pria ya? Iya. Oke, jadi sebelumnya nih, kalian tahu nggak tentang descensus testis? Descensus testis. Nah, descensus testis itu aku bakal ngejelasin nih. Descensus testis ada dua tahap, tahap transabdominal dan juga tahap inguinoskrotal. Yang pertama, tahap transabdominal. Nah, di tahap ini ada beberapa faktor yang bisa memicu terjadinya tahap transabdominal. Yang pertama adalah hormon insulin-like 3 dan juga ada reseptor-reseptor seperti LGR8 dan RXFP2. Juga ada hormon anti-Mullerian hormon yang berfungsi untuk regresi dari Mullerian duct. Selain itu juga ada tali mesensimal yang bernama gubernaculum nih. Nah, gubernaculum berfungsi untuk menarik testis ke arah inferior. Dan gubernaculum juga mengalami proses penebalan atau swelling yang dinamakan GSR, gubernaculum swelling reaction. Selain itu juga terbentuk proses vaginalis yang akan membentuk inguinal canal, membentuk ring inguinal profunda dan juga ring inguina superficialis. Selanjutnya, tadi kan ada proses vaginalis. Nah, testis akan membentuk sebuah kantong ke arah peritonea, lalu proses vaginalis arah kranial akan hancur. Setelah itu, testis baru bergerak ke arah inferior dari dinding abdomen posterior ke arah ring inguinal interna. Terus pas lain, jadi testis bakal masuk ke skrotum. Jadi gitu ya tahapan embriologi organ reproduksi pria dari fertilisasi hingga lahir. Untung ada ibu peri yang mau bantuin kita ya. Iya.